Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya Alfitrawi, yaitu berasal dari prodi MPI B2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang mata kuliah Pendekatan Islam dan Anti Radikalisme yang diampu oleh dosen Muhammad Azmi. Baiklah, di sini saya akan mengambil judul yaitu radikalisme dalam perspektif Islam, populisme, lintas Islam di Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini ada pendahuluan jurnal yang saya pilih, yaitu istilah Islam radikalisme di Indonesia. Nah, masih diperdebatkan itu karena tidak ada konsensus di antara para ulama Islam dalam mendefinisikan istilah ini. Nah, dalam banyak kajian Islam ada dua perspektif mainstream yang dikembangkan dalam menganalisis. Nah, arus utama pada pendekatan berorientasi pada struktural, yaitu aliran utama pendekatan keamanan yang menganalisis radikalisme, terutama dengan isu terorisme dan kekerasan. Nah, jadi belakangan ini yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia terutama banyak sekali isu-isu yang mengenai tentang Islam teroris dan banyak sekali hal-hal yang kita dengar dan berita-berita yang kita tahu. Nah, jadi di poin ini yang kita ketahui banyak sekali sudah masuk ajaran-ajaran atau sekte-sekte yang berbeda di segala arah. Nah, jadi dengan berkembangnya sekte tersebut, disinilah menjadi terpecahnya Islam dan timbullah akar-akar seperti radikalisme yang membuat Islam itu terpecah sendiri. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Bagaimana populisme Islam sebagai respon rezim otoriter karangan konseptual. Yang kedua, bagaimana asal mula Islam politik Indonesia dan radikalisme Islam di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana reorganisasian kekuatan politik Islam pasca Orde Baru. Nah, kemudian masalah bagaimana populisme Islam sebagai respon rezim otoriter karangan konseptual. Yang kedua, bagaimana asal mula Islam politik Indonesia dan radikalisme Islam di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana reorganisasian kekuatan politik Islam pasca Orde Baru. Nah, kemudian begitu juga di sini ada tujuan, yaitu dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui populisme Islam sebagai respon rezim otoriter karangan konseptual. Yang kedua, untuk mengetahui asal mula Islam politik Indonesia dan radikalisme Islam di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui reorganisasian kekuatan politik Islam pasca Orde Baru. Nah, jadi ada 3 poin. Tujuannya ada 3 dan rumusan masalahnya ada 3. Selanjutnya ada juga teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menurut saya ini termasuk teori terorisme karena di sini banyak sekali perbuatan melawan hukum dan tindakan dengan kekerasan. Nah, paksaan terhadap individu atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi. Nah, kemudian ada juga metodologi penelitian. Di sini ada permasalahan yaitu di sini tentang populisme Islam sebagai respon rezim otoritarian populisme. Nah, di sini bisa kita pahami sebagai respon terhadap isu-isu terkait penindasan dan ketimpangan ekonomi oleh rezim otoriter. Nah, selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Di dalam berbagai kajian akademis tentang radikalisme, namun kajian radikalisme tidak selalu menghasilkan kedua premis tersebut. Maksudnya apa? Populisme melihat banyak sekali tindakan agresif yang dilakukan umat Islam terhadap rezim otoriter juga
menjadi sumber radikalisme. Nah, jadi di dalam hasil penelitian ini terdapat kajian yang akademis, yaitu tentang mengenai Islam radikalisme. Namun kajian radikalisme juga tidak selalu menghasilkan kedua premis yang berdampak negatif. Nah, namun populisme melihat banyak tindakan agresif yang dilakukan umat karena rezim otoriternya juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Allahumma fi'la wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.